Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Sangat berbahagia saat ini karena kita ditakdirkan Allah masih istiqomah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini menandakan bahwa sampai saat ini kita masih mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Oleh karenanya, hal ini perlu kita sikapi dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syukur bil qalbi, syukur bil lisan, ataupun syukur bil amal. Baik syukur dengan hati kita, dengan cara mengakui semua apa yang kita miliki dan apa yang kita rasakan saat ini itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bil lisan dalam wujud nyata adalah kita memperbanyak membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Dan yang terakhir adalah yang terpenting, bagaimana kita mensyukur nikmat Allah itu dengan syukur bil amal, yaitu dengan cara menggunakan semua nikmat Allah yang telah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk li'i'la'i li kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diberikan Allah bisa kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada pada sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan. Hal ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga dengan kekuatan lahir batin kita mampu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan imanan wahtisaban. Puasa yang kita lakukan semata-mata karena iman kepada Allah, dan semata-mata ibadah puasa yang kita lakukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu kita mendapatkan ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di malam sepertiga terakhir banyak orang untuk melakukan iktikaf, termasuk juga kegiatan-kegiatan zikir lainnya, termasuk juga qiyamul lail dan sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Kaum muslimin wal muslimat
rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini? Tidak lain adalah bagaimana agar kita sebagai umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, ini berupaya, berusaha bagaimana kita bisa meraih satu malam Lailatul Qadar ini, sehingga ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, maka pahalanya adalah identik atau sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kita berupaya untuk meraih malam Lailatul Qadar ini? Maka seyogyanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, sejak awal Ramadan kita sudah selalu istiqomah untuk beribadah setiap malam, qiyamul lail setiap malam, tadarus Al-Quran setiap malam, zikir dan iktikaf setiap malam. Kalau itu dilakukan kita, maka insya Allah di salah satu malam di bulan Ramadan ketika kita beribadah, maka salah satu itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk datangnya malam Lailatul Qadar banyak berbeda pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan diturunkan Allah pada malam-malam sepertiga di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita merujuk pada Al-Quranul Karim, pada surah Al-Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya kurang lebih, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Dari pemahaman ayat ini bisa jadi bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam nuzulul Quran, yang sesuai dengan sejarah bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Bahwa mungkin saja malam Lailatul Qadar itu akan turun pada malam nuzulul Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan. Tetapi kepastian akan turunnya malam Lailatul Qadar itu tidak satupun di antara kita sebagai manusia biasa tahu kapan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita selalu berusaha selama bulan suci Ramadan, 30 hari atau 29 hari, kita isi pada malam-malam Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih kita laksanakan, puasa Ramadan kita laksanakan, zakat fitrah kita tunaikan, zakat mal kita tunaikan, tadarus Al-Quran tiap malam kita laksanakan, khatmil Quran kita laksanakan, iktikaf di masjid kita laksanakan. Insya Allah, manakala kita istiqomah setiap malam di bulan Ramadan,
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di salah satu malam di bulan Ramadan itu pasti akan turun yang namanya malam Lailatul Qadar. Insya Allah, manakala kita mendapatkan satu malam di bulan Ramadan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita satu malam itu dinilai oleh Allah pahalanya adalah sama dengan pahala ibadah selama 1000 bulan. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Makanya kemudian bulan Ramadan itu dikatakan sebagai Sayyidus Suhur, sebagai mulianya bulan, karena salah satu alasannya Lailatul Qadar itu diturunkan Allah pada malam Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karenanya sebagai hamba Allah, kita mari memohon maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin untuk selalu beribadah, memperbanyak baca Quran, menghatamkan Al-Quran, zikir wirid, iktikaf di masjid, salat tarawih, sedekah, infak, amal jariah, puasa Ramadan, dan lain-lain. Siapa tahu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan lahir batin untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan secara aman, lancar, sukses, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa ibadah puasa Ramadan ini adalah salah satu perintah dan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan hidayah, petunjuk, maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil lalu kita memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan hal ini adalah sebagai upaya kita, siapa tahu hidup kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah Ramadan yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.